Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas pengantar bakteriologi tumbuhan proteksi B akan mempresentasikan bahan kami mengenai Xanthomonas oryzae Phytophthora oryzae, bakteri penyebab hawar daun pada padi. Isolasi, karakterisasi, dan telaah mutagenesis dengan transposon yang beranggotakan Hasya Salsabila, James Rinaldi, Denny Ramadan, Al-Furqon, dan Muhammad Fikri Iskandar. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Al-Furqon. Pada Al-Furqon disilakan. Izin slide-nya belum jalan. Baik, pendahuluan. Next. Xanthomonas oryzae Phytophthora oryzae atau yang disingkat dengan XOO menyebabkan hawar daun bakteri pada padi yang merupakan penyakit utama dan menjadi pembatas bagi produksi tanaman pokok di banyak negara di dunia. Jadi isolasi ini dilakukan dari daun padi yang terserang hawar daun bakteri. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan pada gejala yang ditimbulkannya, patogenesitas, karakter morfologi, fisiologi, dan genetik. Biakan bakteri yang diisolasi dari tanaman padi yang terinfeksi. Sebanyak 50 isolat diduga telah berhasil diisolasi. Bakteri tersebut bersifat aerobik, berbentuk batang, dan tergolong gram negatif. Isolat-isolat tersebut diuji berdasarkan hiperaktivitasnya pada tanaman tembakau dan patogenitasnya pada tanaman padi. Ke-50 isolat bakteri tersebut mampu menginduksi reaksi hipersensitif pada tanaman tembakau dan menyebabkan gejala pada tanaman padi dengan perkembangan gejala yang berbeda. Hasil uji fisiologi, reaksi hiperaktivitas dan patogenetisitas 3 isolat bakteri yang diduga kuat, yaitu S3G21, S3G42, dan S3G46, yang menunjukkan bahwa bakteri tersebut tidak membentuk indol, tidak menghasilkan pigmen, dan memiliki aktivitas enzim katalase, tetapi tidak memiliki aktivitas enzim oksidase. Hasil partial sequencing gen penyanding 16S RNA dan STG21 dan STG42 menunjukkan homologi dengan Xanthomonas oryzae Phytophthora oryzae, masing-masing sebesar 80% dan 82%. Sedangkan STG46 menunjukkan homologi dengan sebesar 84% mutagenesis dengan transposon mini TN5 dan pada STG21 menghasilkan salah mutan atau dalam kurung M5 yang tidak dapat menginduksi reaksi hipersensitif pada tanaman tembakau dan berkurang patogenesitasnya pada tanaman padi. Panjang gejala HBD ini pada padi ditimbulkan mutan M5 berkurang sebesar 80%. Next. Xanthomonas oryzae Phytophthora oryzae merupakan bakteri gram negatif yang menyebabkan penyakit hawar daun atau yang disingkat dengan HBD pada padi. Penyakit ini tergolong penting di banyak negara penghasil padi. Hal ini disebabkan karena penyakit ini dapat mengurangi hasil panen dengan tingkat yang bervariasi, tergantung pada stadium pertumbuhan tanaman yang terinfeksi. Tingkat kerentangan kultivar pada kondisi lingkungan dapat merugikan yang ditimbulkan oleh penyakit ini di wilayah tropis lebih tinggi dibandingkan di wilayah subtropik. Serangan penyakit ini di Indonesia menyebabkan kerugian hasil panen sebesar 21-36% pada musim hujan dan sebesar 18-28% pada musim kemarau. Kemudian luas penularan penyakit HBD ini pada tahun 2006
mencapai lebih dari 74.000 hektar, 16 hektar diantaranya menyebabkan tanaman puso. Kemudian karakter iklim tropis juga menyebabkan banyaknya strain patogen yang ditemukan di wilayah tropis. Di Indonesia munculnya penyakit ini dilaporkan pada tahun 1950 dan hingga kini telah ditemukan 12 strain XOO dengan tingkat virulensi yang berbeda. Strain 4 dan strain 8 diketahui mendominasi serangan pada tanaman padi di Indonesia. Keragaman komposisi ini juga dipengaruhi oleh stadium tumbuh tanaman padi. Dominasi kelompok strain ditemukan pada stadium anakan, berbunga, dan berpemasakan buah. Fenomena ketahanan tanaman dewasa, mutasi, dan karakter heterogenisitas alamiah populasi mikroorganisme diperkirakan sebagai faktor yang dipengaruhi komposisi strain dengan stadium tumbuh tanaman padi. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hasya Salsabila. Pada Hasya disilakan. Selanjutnya, XOO menginfeksi tanaman dengan cara masuk ke dalam jaringan tanaman melalui luka, hidatoda, stomata, atau benih yang terkontaminasi. Penyebarannya pada wilayah persawahan melalui perantara air irigasi. Gejala yang ditimbulkannya oleh bakteri ini tergolong khas, yaitu mulai dari terbentuknya garis basah pada helaian daun yang akan berubah menjadi kuning, kemudian putih. Gejala ini umum dijumpai pada stadium anakan, berbunga, dan pemasakan. Serangan penyakit pada tanaman yang masih muda dinamakan kresek, yang dapat menyebabkan daun berubah menjadi kuning pucat, layu, dan kemudian mati. Kresek merupakan bentuk gejala yang paling merusak. Selanjutnya, pengendalian. Upaya pengendalian HBD di dunia terkendala oleh kemampuan patogen untuk membentuk strain baru yang lebih virulen, sehingga teknologi pencarian varietas yang tahan terhadap HDB menjadi kurang efektif. Sementara itu, penggunaan pestisida berupa bahan kimia antibakteri diketahui dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia dan lingkungan karena meninggalkan residu. Oleh karena itu, penggunaan agen biokontrol yang tepat dapat menjadi solusi alternatif untuk mengendalikan penyakit HDB. Bakteri isogenik yang non-patogen diketahui dapat digunakan sebagai agen biokontrol karena dapat berkompetisi dengan bakteri patogen. Bakteri isogenik yang non-patogen tersebut dapat dihasilkan melalui mutagenesis menggunakan transposon. Transposon merupakan fragmen DNA yang dapat berpindah dari satu ruas DNA ke ruas DNA lain dalam replikon yang sama atau antar replikon yang berbeda. Transposon akan menyisip ke dalam genom dan terutama sekuen DNA yang berperan dalam regulasi suatu proses fisiologis tertentu seperti sifat virulen, sehingga dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen. Kembali kepada moderator. Iya, Syah, lanjutkan, Syah. Lanjut. Selanjutnya metode. Metode itu berupa galur bakteri, media, antibiotik, dan tanaman. Isolasi Xanthomonas oryzae Phytophthora oryzae atau XOO, isolasi Xanthomonas oryzae Phytophthora oryzae, dan uji hipersensitivitas, serta uji patogenisitas, karakterisasi fisiologi, dan identifikasi molekuler, uji resistensi antibiotik, dan mutasi spontan XOO dengan rifampicin. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan. Galur bakteri, media, antibiotik, dan tanaman. Bahan yang digunakan terdiri dari 50 isolat bakteri, hasil isolasi di daerah persawahan Situgede dan Ciherang, Bogor, Jawa Barat.
Media pertumbuhan yang digunakan yaitu Xanthomonas agar, CaCO3 30 gram per liter, glukosa 10 gram per liter, Yas extra 5 gram per liter, dan agar 15 gram per liter. Luria agar, tripoton 10 gram per liter, NaCl 10 gram per liter, Yas extra, nutrien agar, dan NB 8 gram per liter, dan agar 20 gram per liter. Antibiotik yang digunakan terdiri dari rifampicin, tetracycline, chloromfenicol, streptomycin, dan kanamycin. Tanaman tembakau dan benih padi IR46 berturut-turut digunakan untuk uji hipersensitivitas dan patogenisitas. Lanjut. Isolasi Xanthomonas oryzae pathophore oryzae. Daun padi yang menunjukkan gejala HDB diambil dari persawahan Situ Gede dan Ciherang, Bogor, Jawa Barat. Kemudian padi-padi dipotong dan direndam dalam larutan garam fisiologis 0,85 derajat 0,58%. Suspensi bakteri diencerkan dan disebar menggunakan metode cawan sebar pada media XA. Selanjutnya dilakukan pemurnian koloni dengan metode gores kuadran hingga diperoleh koloni tunggal. Koloni tunggal yang telah diperoleh diremajakan pada media agar miring XA. Lanjut ya. Ya, lanjut. Uji hipersensitivitas isolat bakteri terhadap tanaman tembakau. Koloni bakteri hasil isolasi dengan kerapatan kurang lebih 108 sel per mililiter dalam kultur cair disuntikkan ke dalam daun tanaman tembakau menggunakan siringae 1 ml tanpa jamur. Sebagai kontrol positif digunakan Pseudomonas dan CBR69 dan CRB70 yang menggunakan bakteri patogen tanaman. Sedangkan untuk kontrol negatif digunakan bakteri Escherichia coli dan Aquades. Pengamatan gejala dilakukan hingga 48 jam setelah penyuntikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Denny Ramadan. Pada Denny, disilakan. Denny, lanjut Denny. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Fikri yang telah memberikan kesempatan kepada Denny. Maaf tadi agak terlambat untuk menyampaikan materi selanjutnya. Jadi terkait materi yang selanjutnya itu terkait adalah uji patogenisitas. Nah, benih padi IL64 yang telah disterilkan dengan natrium hipoklorit 2% ditumbuhkan dalam keadaan steril di dalam grow chamber hingga berusia 2 minggu. Daun padi selanjutnya dilukai dengan gunting dan dicelupkan ke dalam suspensi bakteri kerapatan lebih kurang 108 sel per mililiter selama lebih kurang 10 detik. Pengamatan gejala penyakit dilakukan pada 3 dan 14 hari setelah inokulasi. Selanjutnya, dilakukan isolasi kembali bakteri dari daun padi yang menunjukkan gejala HDB. Uji patogenisitas dinyatakan positif jika diperoleh koloni bakteri yang serupa dengan bakteri yang diinokulasikan pada daun padi dan dinyatakan negatif jika koloni yang diperoleh tidak serupa dengan bakteri yang diinokulasikan. Nah, lanjut. Karakterisasi, fisiologi, dan identifikasi molekuler. Pada identifikasi ini, kita berdasarkan karakter fisiologi. Pertama-tama, itu kita harus melakukan dengan pewarnaan gram untuk melihat jenis dan bentuk bakteri. 3 isolat bakteri yang diduga kuat XOO yaitu STG21, STG42, dan STG46.
Selanjutnya, dikarakterisasi secara fisiologi dengan menggunakan kit mikrogen TMGN ID A plus B panel. Isolat bakteri dalam media XA berusia 24 jam, diambil sebanyak 7 loop, kemudian dilarutkan dalam 10 ml larutan NaCl 0,85% steril. Sebanyak 20 mikroliter dipipet ke dalam masing-masing lubang panel kit mikrogen. Minyak mineral ditambahkan ke dalam lubang panel tertentu, lalu diinkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, ke dalam lubang panel tertentu ditambahkan reagen sebanyak 20 mikroliter. Pembacaan hasil uji dilakukan dengan mencocokkan perubahan warna pada tiap lubang panel uji terhadap color chart yang tersedia. Pengujian lainnya terhadap kemampuan hidrolisis pati, hidrolisis kasin, katalase, VP, dan uji pigmen fluorescence dilakukan secara manual. Next. Nah, di sini kita lanjutkan terhadap uji resistensi antibiotik. Pada uji resistensi antibiotik ini, isolat bakteri STG21, STG42, dan STG46 itu diuji dengan resistensinya terhadap antibiotik. Ada beberapa seperti rifampicin, tetracycline, chloramphenicol, streptomycin, dan kanamycin. Dari per masing-masing ini dengan konsentrasi 50 mikrogram per mililiter, isolat bakteri digores pada media XA yang telah diberi masing-masing antibiotik dengan adanya pengulangan sebanyak 3 kali, atau biasa disebut dengan triplo. Terima kasih, sebelumnya dikembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh James Rinaldi. Pada James, disilakan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan mutasi spontan Xanthomonas oryzae Portopar oryzae dengan rifampicin. Mutasi spontan Xanthomonas oryzae Portopar oryzae dengan rifampicin itu sebanyak 1 loop biakan bakteri berusia 24 jam ditumbuhkan dalam media cair XA tambah rifampicin sebanyak 50 mikrogram per mililiter selama 2 hari. Bakteri yang tumbuh dipindahkan ke media cair XA ditambah rifampicin 100 mikrogram per mililiter. Setelah 2 hari disebar pada media padat XA ditambah rifampicin 50 mikrogram per mililiter. Koloni yang tumbuh digores pada media agar miring XA ditambah rifampicin 50 mikrogram per mililiter. Baiklah, saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari PowerPoint. Kesimpulan, isolasi bakteri dari daun tanaman padi yang diduga terinfeksi HDB menghasilkan 50 isolat asal sawah Situgede dan Ciherang, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil identifikasi morfologi dan fisiologi, reaksi hipersensitivitas dan patogenesitas diketahui 3 isolat STG1, STG42, STG46 memiliki beberapa kesamaan sifat yang kuat dengan XOO. Identifikasi secara molekuler berdasarkan sekuen gen 16R RNA. Isolat STG21 dan STG42 masing-masing memiliki kesamaan 80% dan 82%. Untuk isolat STG46 memiliki kesamaan dengan X campestris sebesar 84%. Mutagenesis dengan transposon pada isolat STG21 menghasilkan 1 mutan XOO M5 yang tereduksi patogenisitasnya hingga 80%. Didasarkan pada gejala penyakit yang ditimbulkan dibandingkan dengan tipe liarnya XOO STG21.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam presentasi kita kali ini. Demikianlah presentasi kami kali ini. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.